Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga negara Israel diduga menjadi WNI dan memiliki KTP elektronik. Warganet pun heboh dan meminta pihak terkait telusuri kebenaran KTP tersebut. Beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut, ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Aaron dan istrinya, Roksana, diduga memiliki paspor Indonesia yang mereka buat secara ilegal. Foto KTP tersebut membuat warganet heboh dan meminta Disduk Capil Kabupaten Cianjur menelusuri kebenaran KTP Aaron Geller. Bupati Cianjur, Muhammad Wahyu Ferdian, melakukan kunjungan ke Disduk Capil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung menggunakan sistem kependudukan nasional yang terintegrasi, data tersebut tidak terdaftar secara resmi, yang berarti KTP tersebut palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Wahyu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi. Ratusan warga didominasi emak-emak ini rela antri berjam-jam dan berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis di Aula Balai Desa Karanggintung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa telur, minyak goreng, susu bubuk, hingga garam. Untuk menghindari kericuan, panitia menerapkan sistem berkelompok dalam proses pembagian pangan gratis. Bantuan ini merupakan program pengendalian kerawanan pangan oleh Badan Ketahanan Pangan. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapatkan bahan pangan gratis karena membantu meringankan beban ekonomi mereka. Apa aja dapatnya, Bu? Telur, mie, susu, sama minyak, sama kacang hijau. Ya, alhamdulillah bisa membantu. Seperti makanan itu juga makanan pokok punya anak kecil. Di Desa Karanggintung, ada 447 warga terdata sebagai keluarga rawan pangan yang menerima bantuan pangan gratis ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi warga di Kota Palu melempari kendaraan taktis saat Brimopolda Sulawesi Tengah dengan batu. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba. Aksi warga Kota Palu, Sulawesi Tengah melempari mobil rantis saat Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan batu viral. Insiden itu terjadi saat polisi melakukan penggerebekan bandar narkoba di kawasan permukiman. Proses penangkapan bandar narkoba ini dapat perlawanan dari beberapa warga yang tidak terima. Dalam operasi ini polisi tangkap satu orang perempuan yang diduga sebagai bandar narkoba. Selain itu, polisi sita sejumlah barang bukti berupa sabu dan uang tunai. Kini polisi masih melakukan pengembangan kasus narkoba terhadap pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya usai dijamret dua remaja laki-laki di bawah umur di Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku diamuk warga hingga babak belur dan juga dibawa ke kantor polisi. Selamat pagi, izin melaporkan ini ada warga dari lingkungan. Wanita berusia 20 tahun ini tak berhenti menangis setelah terjatuh dari motornya akibat dijamret di Jalan Kapten Rahmat Budin, Paya Pasir, Marelan, Kota Medan. Kedua pelaku berboncengan motor melihat korban meletakkan handphonenya di dashboard. Pelaku menjamret hingga korban terjatuh.
Kedua pelaku kabur dikejar warga hingga ditemukan bersembunyi di salah satu laundry. Kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Ternyata anak masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali melakukan penjamretan. Sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian yang ajak temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Nyaris bersenggolan hingga terjadi aksi pemukulan 2 pengendara motor oknum anggota TNI Angkatan Laut dengan ojek online di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Insiden tak berbuntut panjang dan berakhir damai. Mepet-mepet mau nabrak, saya pegang gini, dia malah marah-marah. Dalam video amatir, perseteruan antara 2 pengendara sepeda motor di Jalan Raya Letjen S. Parman, Grogol, Jakarta Barat. Ribut mulut antara keduanya viral di media sosial. 2 pengendara sepeda motor, anggota TNI Angkatan Laut, dan ojek online. Diduga, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI Angkatan Laut nyaris bersenggolan dengan pengemudi ojek online. Tak hanya ribut mulut, namun insiden ini menimbulkan aksi pemukulan hingga warga dan satpam melerai. Ya kenapa sini aja? Keributan berakhir damai. Kedua belah pihak dipertemukan di kantor lembaga Farmasi TNI Angkatan Laut, Jakarta. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kasus pencurian tertangkap saat mencuri sepeda motor di salah satu salon kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku sudah 3 kali mencuri motor lantaran kecanduan main judi online. Ambil dulu. Bagus ini, ikat pinggang kompak ya. Personil Resmob Polsek Biringkanaya harus sampai bergulat saat menangkap Baharudin, pencuri sepeda motor yang gagal beraksi di salah satu salon kecantikan di perumahan Bumi Taman Raya Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku tertangkap basah oleh polisi yang melintas saat hendak membawa kabur motor milik salah satu pengunjung salon. Dari hasil pengembangan, di rumah pelaku polisi menemukan 3 motor hasil pencurian. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencurian yang baru keluar dari penjara. Ia mengaku mencuri motor karena tidak punya uang dan kecanduan bermain judi online dan sabung ayam. Residivis atau begini? Baik, jadi untuk pelaku ini Jabar sudah merupakan residivis di mana pada tahun 2018 juga sudah diproses di Polsek Taman Ria, telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sudah ditahan di lembaga masyarakatan. Untuk hasil kejahatannya digunakan buat apa? Untuk hasil kejahatan ini sudah hasilnya ada yang digunakan untuk judi dan juga ada untuk keperluan keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.